Bab 723. Strategi Klutang. Kingston Jiang akhirnya tiba di kota Jingdu, ibu kota negara Dacia setelah penerbangan selama 10 jam. Ketika tiba di kota Jingdu, ibu kota, hari sudah pagi. Menurut rencana perjalanan, sekembalinya ke negara Dacia kali ini, ia perlu melakukan pertemuan di area militer, memberikan sambutan, dan merangkum beberapa pengalaman pertemuan pertukaran militer kedua negara. Tapi dia tidak memiliki waktu luang ini. Dia langsung menyerahkannya kepada Bloody untuk menghadapinya. Dia segera pergi ke rumah Klutang. Klutang sudah memperkirakan waktu, dan mengetahui waktu kembalinya Kingston Jiang. Ketika Kingston Jiang tiba di rumah Klutang, pintu halaman terbuka dan dia langsung masuk. Di halaman, ada seorang wanita cantik dengan gaun ramping sedang memegang gunting, memotong bunga dan tanaman di halaman. Ini persis Klutang. Klutang memperhatikan bahwa Kingston Jiang masuk, dia meletakkan gunting, dan berjalan mendekat. Dia memegang wajah Kingston Jiang dengan kedua tangan, dan kemudian mencium pipinya. Dengan senyum manis di wajah, dia bertanya, "Suamiku, mengapa kamu tidak menyapaku terlebih dahulu ketika kamu kembali? Aku bisa memasak untukmu secara pribadi. Apakah urusan di kota Daying berjalan dengan baik kali ini?" Kingston Jiang dipeluk. Dia bisa mencium aroma Klutang. Dia mengerutkan kening. Mengapa aromanya berbeda? "Klu, apakah kamu memakai parfum di tubuhmu? Mengapa aku tidak pernah mencium aroma parfum ini sebelumnya? Sepertinya berbeda dengan aroma parfum di tubuhmu sebelumnya." "Iya." Klutang tersenyum dan berkata, "Aku sudah tidak menggunakan parfum yang dulu, parfum baru ini direkomendasikan oleh Winona. Aku merasa ini tidak buruk, jadi aku menggunakannya. Parfum ini sudah digunakan selama beberapa bulan. Kenapa? Apakah kamu tidak menciumnya sebelumnya?" Klutang tersenyum dan tiba-tiba memiringkan wajahnya. "Yah, dasar kamu Kingston Jiang, ketika kamu belum berangkat sebelumnya, kita selalu bersama selama beberapa hari, dan kamu masih tidak mengingat aroma parfum di tubuhku." Setelah Klutang mengatakan itu, ingatan Kingston Jiang menjadi agak berantakan. Dia benar-benar tidak ingat seperti apa aroma parfum Klutang ketika dia belum pergi dari kota Jingdu, ibu kota sebelumnya. Dia tidak memperhatikannya dengan sengaja. Jika bukan karena identitas ketua partai Tianmen, dia tidak akan memikirkannya sama sekali. "Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu," bicara di dalam rumah. Kingston Jiang menarik tangan Klutang dan berjalan menuju rumah. Klutang merasa panik. Dia tahu apa yang ingin ditanyakan Kingston Jiang. Tapi dia pura-pura kaget. Setelah memasuki rumah, Kingston Jiang duduk di sofa, dan Klutang pergi untuk menuangkan Kingston Jiang segelas air hangat. Setelah menyerahkannya, dia duduk di samping, dan bertanya, "Suamiku, ada apa? Apa yang ingin kamu tanyakan padaku? Ngomong-ngomong, di mana pedang pembasmi iblis milikmu?" Kingston Jiang memandang Klutang. "Ah, ini." Klutang tersenyum dan berkata, "Bukankah suamiku mengatakan bahwa pedang pembasmi iblis adalah hal yang jahat? Aku sudah membuangnya." "Buang?" Kingston Jiang terkejut. Ini adalah suatu kebetulan. Dia ingat bahwa setelah dia datang kota Jingdu, ibu kota, dia bahkan masih melihat pedang pembasmi iblis. Bagaimana mungkin dia pergi ke kota Daying dan kembali, pedang milik Klutang telah dibuang? Tidak mungkin saat membuangnya, dilihat oleh ketua partai Tianmen dan dia mengambilnya. Sebenarnya, bukan dibuang. Klutang membelai rambut hitam yang berserakan di dadanya, dan berkata, "Winona datang kepadaku dan berkata bahwa pedang ini adalah hal yang jahat. Biarkan dia mengurusnya. Aku berpikir, tidak ada gunanya juga menyimpannya. Kemudian kuberikan kepadanya, dan Winona memberitahuku setelah itu bahwa dia telah membuang pedangnya. Ada dimanapun pedang itu dijatuhkan, aku tidak begitu jelas." Dengan itu, dia menatap Kingston Jiang dengan wajah aneh. "Suamiku, ada apa? Kenapa kamu tiba-tiba bertanya pedang pembasmi iblis? Bagaimana kalau aku menelepon Winona dan memintanya untuk datang dan memberitahumu di mana dia membuang pedang pembasmi iblis?"
Kingston Jiang menarik tangan Klutang. Energi Qi yang kuat diubah menjadi sebesar telapak tangan, dan energi Qi ini masuk ke tubuh Klutang. "Suamiku, apa yang kamu lakukan?" Klutang tiba-tiba panik. Kingston Jiang sedang menguji kekuatan Klutang. Di dalam pengujiannya, dia menyadari bahwa energi Qi Klutang sangat kuat sekarang, dan menyadari bahwa Klutang telah membuka seluruh meridian tubuh, masuk ke 5 alam, dan bahkan sebentar lagi akan memasuki 6 alam. Klutang setelah panik selama beberapa detik, dia menghela nafas lega dan tersenyum. "Suamiku sedang memeriksa kekuatanku. Selama ini, aku berada di kota Jingdu, ibu kota. Aku tidak malas, aku telah berlatih dengan penuh konsentrasi. Sekarang aku telah masuk ke 5 alam." Kingston Jiang juga menguji kekuatan energi Qi Klutang. 5 alam, sebentar lagi akan masuk ke 6 alam. Ini benar-benar kuat. Tetapi dibandingkan dengan ketua partai Tianmen, itu jauh ketinggalan di belakang. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan Ronnie Ouyang tidak dapat mengambil satu langkah pun, apalagi menekan Ronnie Ouyang dan Kaisar Darah Pertama. "Ya, tidak buruk." Kingston Jiang berkata dengan kekaguman di wajahnya, tanpa diduga, Klu masih jenius dalam kultivasi. Tidak butuh waktu lama untuk berlatih seni bela diri, dan dia sudah memasuki 5 alam. Setelah melewati pengujian, Kingston Jiang juga menegaskan bahwa ketua partai Tianmen bukan Klutang. Meskipun semua tanda menunjukkan bahwa ketua partai Tianmen adalah Klutang, tetapi ada terlalu banyak perbedaan dalam kekuatan di antara keduanya. Karena bukan, lalu siapa ketua partai Tianmen? Kingston Jiang menarik napas dalam-dalam. Segera menghapus pikiran berantakan di benaknya, dia berkata, "Aku akan pergi ke keluarga Jiang dan meminta Winona Jiang untuk melakukan sesuatu." Klutang mengangguk dan berkata, "Pulanglah lebih awal. Aku akan pergi berbelanja bahan makanan dan memasak dan menunggumu kembali untuk makan." Kingston Jiang dengan ringan mengangguk. Kemudian pergi keluar. Setelah Kingston Jiang pergi, Klutang segera menghubungi Winona Jiang. "Winona, Kingston Jiang akan datang menemuimu nanti. Aku katakan padanya, aku memberikan pedang pembasmi iblis kepadamu, serahkan padamu untuk ditangani, jangan sampai kamu ketahuan berbohong." Dia dengan sederhana menyimpulkan dan menceritakan semua kejadiannya. "Dipahami." Winona Jiang bersumpah, "Aku tidak akan mengungkapkan identitas Anda." Setelah berbicara, dia menutup telepon. Setelah menutup telepon, dia menunggu sebentar di keluarga Jiang. Sekitar setengah jam kemudian, Kingston Jiang muncul. Keluarga Jiang, aula resepsi. Winona Jiang tersenyum dan berkata, "Kak Kingston, apakah masalah di kota Daying kali ini baik-baik saja?" Kingston Jiang mengangguk dan berkata, "Tidak buruk. Oh iya, di mana pedang pembasmi iblis?" "Mengapa kamu tiba-tiba bertanya pedang pembasmi iblis?" Winona Jiang memandang Kingston Jiang dan berkata, "Menurutku ini adalah pedang jahat. Aku pergi ke Kole sebelumnya dan memintanya untuk memberiku pedangnya. Dan aku ingin menghancurkan pedang ini, tetapi tidak dapat menghancurkannya, jadi aku membuangnya." "Di mana kamu membuangnya?" Kingston Jiang memandang Winona Jiang. Melihat wajah serius Kingston Jiang, Winona Jiang berkata, "Sepertinya di gunung yang tandus." "Benarkah?" tanya Kingston Jiang tidak percaya. "Tentu saja." Winona Jiang bertanya dengan sungguh-sungguh, "Mengapa kamu tiba-tiba bertanya tentang pedang pembasmi iblis?" Pada saat ini, ponsel Winona Jiang berdering. Mau tak mau dia mengambil telepon. Setelah melihat isi pesan, wajahnya menjadi serius. Kingston Jiang memperhatikan perubahan di wajahnya, dan tanpa ragu bertanya, "Ada apa? Apa yang terjadi?" Winona Jiang berkata dengan sungguh-sungguh, "Baru saja ada berita bahwa ada yang tidak beres di dunia seni bela diri kuno, dan salah satu partai dihancurkan." "Bagian apa?" "Gerbang Darah." Winona Jiang berkata, "Ini juga partai yang kuat di dunia persilatan kuno, tetapi ini adalah partai jahat. Ada berita bahwa ketua partai Tianmen muncul di Gerbang Darah dan menghancurkan Gerbang Darah." Dengan mengatakan itu,
Dia juga mengeluarkan ponselnya, menemukan pesan yang baru saja dia terima, dan menunjukkannya kepada Kingston Jiang. Di antara itu, terdapat beberapa foto. Orang dalam foto adalah ketua partai Tianmen, yang mengenakan topeng hantu dan memegang pedang pembasmi iblis. Melihat orang ini, Kingston Jiang yakin bahwa ini adalah ketua partai Tianmen. Dia juga benar-benar lega. Sepertinya tebakannya salah. Klu Tang bukan ketua partai Tianmen. Bersambung.